tahun ya. Nah, oke, jadi selama hampir 23 tahun ini kami merasakan begitu banyak luar biasa dari manfaat produk. Ya, awal mulanya hanya ingin turun berat badan, saya total turun 12 kilo. Ya, dan sekarang 10 tahun terakhir saya menambahkan gaya hidup sehat, aktif berolahraga. Ya, setiap hari sekarang usia 46 tahun, kata istri saya tambah ganteng, ya tambah kuat. Terima kasih Herbalife. Ya, oke. Nah, saya punya satu istri, ya. Istri saya total turun 18 kilo. Kami juga punya tiga anak. Kami sekeluarga menggunakan Herbalife. Anak-anak saya sejak kecil, ini kami ya. Kami sudah menggunakan produk Herbalife dari mereka masih umur belum 1 tahun sampai sekarang. Anak kami yang paling kecil itu sudah usia 18 tahun. Kemarin baru berulang tahun 18 tahun. Nah, selama itulah, oke, nah itulah sedikit cerita tentang saya. Hari ini bukan tentang saya, jadi hari ini kita mau sharing-sharing tentang bagaimana tadi yang seperti tema hari ini punya mah, apakah masih bisa diet, apakah itu mitos atau fakta, gitu ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau bertanya-tanya dengan beberapa teman-teman yang sudah punya pengalaman juga dengan masalah dengan mah, dan mereka bisa juga akhirnya menjadi lebih baik. Nah, sebelum nanti kita dengarkan edukasi, kita mau dengar dulu kesaksian dari teman-teman kita yang sudah pernah punya masa lama mungkin ya. Semoga kesaksian ini bisa membantu nanti ya, mengingat apa meyakinkan teman-teman semua yang juga punya masa lama kita tuh bisa sehat dengan nutrisi gitu ya. Oke, pertama saya mau tanya tadi ada yang sudah angkat tangan Kakak Vina ya. Nah, Kakak Vina ini adalah aktivis olahraga gitu ya. Usianya juga sudah nggak sedikit lagi, dia sudah cukup banyak usianya. Nah, tapi dia juga selain aktivis olahraga, dia juga punya masalah dengan mah sebelumnya. Nah, hari ini kita dengar nih Kakak Vina pengalamannya dengan masalah mah itu kok gimana gitu ya. Tuhan. Ya, kalau nggak ngerti ada yang orang bukan orang Kalimantan, Tuha itu artinya tua gitu ya. Nah, Tua, kita tua tanya-tanya tawakal dulu sama lagi. Kakak Vina. Kakak Vina punya pengalaman apa dengan emak? Oke, halo, apa kabar semuanya? Selamat malam, semangat pagi. Perkenalkan saya Kakak Vina. Sekarang berusia menjelang 54 Halo tahun. Kakak Vina. Halo, hasil produk Wow. Gim- saya naik berat badan 5 kilo. Dan jujur dalam hal ini program saya menaikkan berat badan. Jadi pola makan saya itu menambah sarapan pagi dan makan malam dengan nutrisi. Berjalan dengan waktu sebelumnya, saya kan sudah ngajar dari dulu. Bingung harus makan apa yang Hmm. kira-kira tidak menimbulkan yang begah yang berlebihan. Kan saya ngajar. Gak mungkin sebelum ngajar makan. Nanti setelah itu makan Nah. lagi. Karena kan harus tetap ada jeda waktu Oh. biar tidak merasa penuh di perut, ya kan? Tapi tetap harus diisi. Hmm. Dan alhamdulillah banget, ketika saya bertemu dengan Herbalab, jadi saya benar-benar bisa mengatur dari pola makan saya. Misalkan di pagi mungkin tetap saya harus ada karbo masuk, tapi dengan bisa dibilang dengan kalori yang cuman di bawah 500, tetap di bawah 500. Kemudian misalkan saya ada kelas pagi, setelah itu saya minum nutrisi. Setelah minum nutrisi menjelang Hmm. siang, saya makan siang seperti biasa, tetap dengan pola pola makan yang rendah kalori, mungkin di 500 ya mungkin ya. Kemudian menjelang sebelum saya olahraga, saya minum lagi. Nggak mungkin sebelum olahraga sore saya makan. Tapi nggak mungkin juga nggak diisi. Hmm. Jadi sangat Hmm. membantu sekali nutrisi plus protein untuk mencukupin asupan nutrisi saya harian dan juga biar apa? Nggak asam lambungnya kumat. Ya, jadi saya makan Oh. siang, minum nutrisi, makan siang, minum nutrisi, kemudian menjelang setelah mau malam sedikit, saya mungkin ada makan atau tetap minum nutrisi. Jadi kebayangkan, kalau misalkan saya dalam satu hari harus makan 6 kali, susah mengaturnya. Ya, dengan Hmm. pola olahraga saya mungkin bisa dibilang sehari itu 3 kelas. Tidak mungkin saya makan terus. Yang ada nih, Hmm. wah, keluar lagi. Apalagi dengan misalkan olahraga saya misalkan lumayan berat dengan Kegel yang harus gerakannya yang benar-benar menyita tenaga di daerah perut dan lain-lain pasti tidak enak banget. Dan alhamdulillah setelah saya bertemu Herbal, saya benar-benar bisa mengatur jadwal makan saya yang tidak yang misalkan tidak bisa terlalu kenyang banget.
Jadi benar-benar sangat membantu sekali. Tapi sebelumnya saya harus minum obat terus. Sebelum ada Herbalife, saya kan bergabung kurang lebih 11 tahun. Sebelumnya itu saya selalu minum obat terus. Selalu standby obat mah di dalam tas. Alhamdulillah, setelah saya bergabung dengan Herbalife, yang ada Pak, yang produk yang saya siapkan di dalam tas bukan obat mah lagi. Terima kasih Herbal, sangat membantu saya sekali. Apalagi sekarang ada RS Pro. Waduh, itu sangat-sangat membantu karena buat saya itu lumayan dengan kalorinya yang lumayan tinggi dan rasanya enak juga dan protein yang tinggi. Karena dengan minum begitu saya tidak merasa terlalu begah di perut dan tidak berat, Hmm. ya kan? Kalau makan pasti berat. Apalagi dengan tinggi serat, pasti itu mengganggu si asam lambungnya. Kemudian dengan aloe veranya, wow, aloe vera sangat-sangat membantu sekali ya, mendinginkan segala, menetralkan yang misalkan ada asam lambungnya, itu saya pasti minum. Dan jujur sekarang mungkin bisa dibilang sebulan itu saya habis 3 botol untuk aloe vera, untuk saya sendiri. Dan belum lagi produk-produk lain kayak Herbalife lah juga. Pasti saya minum juga, itu membantu banget. Cukup kok Teddy. Oke. Terima kasih banget Siap. Herbalife. Nah, jadi Terima bagi kasih banget. teman-teman dulu Mbak Vina ini berarti before-nya kan dia sebelum ketemu herbal dia ini kan pengajar olahraga, sehari bisa 3 sampai 4 kelas. Untuk mengejar olahraga tuh dia harus mengisi amunisi. Misalnya amunisinya harus makan. Nah, kalau dulu sebelum ketemu Herbalife, dia harus makan berat gitu ya. Akhirnya ya mungkin akhirnya kendalanya lama-kelamaan masalah dengan lambungnya gitu ya. Tapi sekarang setelah bertemu dengan nutrisi Herbalife, rajin mengkonsumsi, tetap aktif berolahraga di usia 54 tahun, ngajar sampai 3 kelas sehari, dan solusinya sudah ketemu. Yang tadinya harus makan-makan terus, makan berat, sekarang dengan nutrisi sudah bisa membuat akhirnya dia bisa mengajar, plus bonusnya ternyata amahnya yang dulu sebelumnya menjadi masalah, sekarang sudah bisa teratasin ya. Wah, luar biasa kasih ya. Kita kasih bilang terima kasih Kakak Vina dengan ketik angka 3 ya. Dengan teman-teman tulis angka 3 sudah berterima kasih ya. Terima kasih Oke. semua. Sama-sama. Ya, nah siapa lagi ya? Di sini ada Kakak Mumoy. Nah, Kakak Mumoy ini kalau biasa dikenal dengan Ibu Jul. Ya. Oke, Eh, Ibu Jul. siap kok. Oh, ganti pemain dah. Nah, Kakak Iya, Mumoy ini, Kak. woi, di mana Kakak Mumoy? Kakak Mumoy perkenalkan Baik, diri dong. Kak. Apa nih pengalamannya nih? Gimana dengan tema hari ini? Perkenalkan dulu, saya Mumoy, sudah konsumsi Herbalife kurang lebih 10 tahun. Alhamdulillah, awalnya itu saya memang kelebihan berat badan. Setelah itu memang mas saya juga luar biasa. Asam lambung saya naik ketika saya mulai makan yang aneh-aneh, misalnya seperti itu kok. Walaupun saya sudah mengatur pola makan, tetapi dengan mengonsumsi Herbalife, lalu saya 2 sampai 3 tutup dalam satu kali minum itu mas saya tidak pernah lagi kambuh yang biasanya saya selalu suntik karena saya kerjanya di rumah sakit jadi saya malas minum obat saya selalu melakukan rutin 2 hari sekali injeksi ke IGD injeksi Oh. asam lambung sama anti nyeri bayangkan Hmm. alhamdulillah sudah tidak pernah lagi yang namanya injeksi ranitidin omeprazol dan anti nyeri ke rumah sakit. Hanya mengganti sarapan dan makan malam saya bersama Herbalife. Wis, keren sekali ya. Berarti suntik suntik terus dulu ya, bukan suntik putih ya, Enggak tapi terkena suntik kok. suntik antibiotik. Suntik anti nyeri kok supaya mahnya enggak kambuh. Iya, berarti sekarang dengan program Herbalife dengan nutrisi gitu sudah nggak pernah kumat lagi gitu mahnya. Tidak pernah kok, tidak pernah. Sekalipun saya minum kopi, sudah tidak pernah lagi. Oh iya, 10 tahun dan ini ya. eh, iya, member saya kan kalau misalnya konsumsi dengan apa si kolagen itu biasanya mahnya mencuat. Jadi saya bilang kok kalau bisa kolagennya dicampur dengan 3 tutup alu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, mahnya sudah tidak pernah kambuh lagi kok. Wis, keren. Terima kasih Kakak Mumoy ya. Ada satu lagi nih Ya, yang kita mau sama-sama. dengar ya, sudah siap-siap. Makasih ini Kakak Mumoy ini dari Berau ya. Kita mau dengar suara dari Kakak Meli dong. Kakak Meli ada nggak?
Wih, Halo, Kak Meli, Febri. apa kabar? Pakai baju putih Iya, baru lagi. pulang kerja. Masih pakai baju kantor ya? Iya, Wih, siap. ya. Luar biasa hari ini kita nih semua hari ini orang-orang yang aktif. Gimana Kakak Iya. Meli punya pengalaman apa nih? Oh iya, perkenalkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Meli. Kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain juga tadi yang sudah dulu tuh merasakan sakitnya mah. Jadi saya kenal Herbalife 10 tahun yang lalu. Kebetulan ada teman saya satu kantor ya. Jelaskah suara saya kok? Jelas, jelas. Jadi dulu itu karena bolak-balik masuk rumah sakit, mulai dari mah akut, infeksi usus, terus habis itu Oh, tipes. Jadi bolak-balik nih perut saya di USG. Mungkin dilihat teman saya, jadi dulu ceritanya gini kok, kamu mau nggak saya bawa ke rumah sehat, katanya gitu. Nah itu hmm. awalnya dibawalah ke tempatnya Coach Elva di Antasari. Nah jadi 10 tahun yang lalu saya kenal Herbalife dari situ. Nah, prosesnya itu memang lumayan panjang ya, 3 hari lah saya coba ya, Kak, ya. Memang mungkin di perut saya ini udah terlalu sakit kali ya. Jadi prosesnya itu memang, lumayan sakit gitu, tapi, berjalannya waktu, puji Tuhan sampai sekarang tidak pernah kambuh lagi. Saya nggak pernah skip Wow. yang namanya sarapan pagi Herbalife, tidak pernah, bahkan sekarang tuh bisa saya konsumsi itu 3 kali sehari full nutrisi, tidak pernah kambuh. Hmm, Tapi kalau luar dulu itu biasa. ya kok ya, maaf-maaf saya tuh bolak-balik masuk rumah sakit. Kayaknya ini Hmm. awalnya saya tuh sembarangan makan ya, sembarangan makan, malas makan, tambah lagi kerjaan terlalu padat kali ya kok ya. Beban Hmm. kerjaan, jadi kan stres, malas makan, nunda-nunda gitu. Tapi kalau misalkan nih ya, udah sakit, terus kita makan, makin sakit lagi. Jadi Oh biasanya gitu. kalau saya itu sarapan pagi masih enak nih, sarapan biasa ya, bukan nutrisi dulu sebelumnya nih. Saya cerita yang sebelumnya. Nah, habis itu bila nanti jam 12 tidak makan, makin sakit lagi. Jadi gitu. Hmm. Tapi untuk sekarang kalau sudah saya pagi nutrisi Herbalife tuh enak sudah perut saya. Nanti di siang saya nutrisi lagi enak. Malam lagi nutrisi. Jadi 3 kali sehari full enak perut saya. Tidak ada masalah sampai sekarang. Wow. Luar biasa ya. Ya, Terima kasih Kakak begitulah. Meli ya. Jadi kenal Herbalife itu malah karena masalah lambungnya ya. Lambung parah kok. Jadi dulu itu maaf-maaf ya saya rasa saya ndak hidup lagi kali ya karena bolak-balik masuk ini Rumah sakit. iya Mungkin kalau makanya rumah sakit tuh kartu platinum sudah di rumah sakit. iya Karena gitulah terlalu kok. sering masuk rumah sakit dapat kartu platinum. Benar. Makanya kalau kemarin Bercanda. itu MCU ditanyain dulu sakitnya apa? Saya bilang saya dulu itu dok mah saya bilang. Nah udah Hmm. 10 tahun ini ndak pernah kambuh gitu. Jadi ya bilang dokter sih kalau sudah riwayatnya sudah 5 tahun ke atas tidak pernah kambuh lagi ya otomatis bilangnya udah sehat gitu sih. Wow, luar biasa ya. Jadi hari ini tiga orang sudah bercerita. Nah, tadi kalau teman-temannya kita terima kasih sama Kakak Meli sama Kakak Mumoy kita ketik angka 5 ya. Bagi teman-teman yang mau mengucapkan terima kasih ketik angka 5. Nah, teman-teman, sambil teman-teman berterima kasih, hari ini kita mau tahu sih apa sih penyebabnya orang kok bisa sakit mah dan lain-lain. Nah, hari ini kita mengundang satu orang pakar, dia juga salah satu praktisi orang-orang yang membantu membantu orang-orang hidup sehat gitu ya, pola hidup sehat. Beliau ini juga sudah punya pengalaman banyak dengan latar belakang seorang apoteker. Nah, hari ini akan menolong kita menjelaskan bagaimana kenapa orang sakit mah, penyebabnya apa, solusinya apa, ya. Oke, semua bersemangat. Kita ketik angka 7, kita akan sambut ya guest speaker kita. Hari ini kita mengundang guest speaker jauh-jauh kita datangkan dari Handil. Ada yang tahu Handil? Nah, ya, kita panggilkan Kakak Yolanda. Silakan Kakak Yolanda. Halo semuanya, Wih, Assalamualaikum selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. Kakak. Malam Koko, Senyumnya luar biasa. Orang apa Singapura. kabar? Kalau kalau ada yang belum tahu Handil di sini kita kendaraannya pakai kuyang Mas ya. Ya, dia pakai kuyang kalau berjalan gitu ya. Iya, jadi memang agak susah diketahui. Oke, Oke, baik silakan terima Kakak kasih. Yolanda sharing-sharing dong buat kami ya, supaya kami jadi Oke, pinter kayak Kakak. baik. Oke, Siap. saya silahkan. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat malam. Boleh open kamera ya, biar nanti kita jadinya interaksi gitu. Jadi saya bisa ngelihat
ekspresi teman-teman biar kita juga bisa ngebantu apakah ini paham ataukah sedang tidur gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Yolanda. Saya tahun ini adalah tahun ke-11 saya menjadi konsumsi Herbalife, tapi untuk menjadi seorang coach yang membantu pola hidup sehat, termasuk juga turun berat badan. Ini udah tahun ke-10 saya. Nah, izinkan saya sharing dulu hari ini. Saya juga izin kepada para mentor, para coach yang ada hadir malam hari ini ya. Saya izin share. Nanti ini saya minta tolong untuk jadikan host dulu biar bisa share. Jadi kita akan membahas berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, apakah orang yang kena MAH itu bisa melakukan program diet karena MAH ini sangat sensitif terhadap jaga makan. Jadi kadang nggak bisa diet Mbak, soalnya aku ada MAH, jadi harus sering-sering makan. Nah, apakah itu benar? Apakah itu adalah mitos? Dan apakah mitos juga kalau orang kena MAH itu nggak bisa diet? Kita akan bahas sama-sama hari ini. Oke, saya izin share. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah ya, kalau sudah boleh ketik angka 1 deh, gitu, biar nggak ngantuk gitu ya teman-teman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai trainingnya. Nah, teman-teman, apakah kita yang tadi saya tanyakan bisa diet kalau kita punya MAH? Nah, kali ini kita akan belajar menjalani pola makan yang sehat, tapi tidak menyiksa lambung. Jadi kadang kita pikir diet itu akan menyiksa lambung karena kita banyak sekali menahan makan. Padahal ternyata diet itu justru membuat lambung kita menjadi nyaman. Sebelum saya ke materi, izinkan saya berkenalan dulu. Saya latar belakang saya adalah seorang farmasis, tapi saya belum apoteker ya karena kemarin itu selesai sekolah farmasi saya langsung bekerja dan menikah, jadi belum lanjut. Tapi pengalaman saya kurang lebih ada 5 tahun di apotik. Kemudian setelah saya menikah, bekerja di apotik, pas saya hamil, melahirkan, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya. Jadi akhirnya saya tidak bekerja dan memutuskan untuk pulang kampung dan buka toko obat sendiri. Nah, disinilah saya menjual banyak obat pelangsing dan juga mendengar banyak sharing orang pakai obat pelangsing itu nggak berhasil. Sedangkan saya nggak pernah melakukan program diet. Jadi dari situ kebetulan suami saya juga ikut pulang kampung ke tempat saya. Beliau yang biasanya dulu berlatar belakang seorang farmasi juga, tapi karena waktu pulang ke kampung saya itu tidak ada pekerjaan yang berlatar belakang farmasi, akhirnya melamar pekerjaan di mana aja dan terakhir itu diterimanya menjadi security bank gitu ya. Dari berat 76 kilo, suami saya bekerja kurang lebih 6 bulan, beliau naik berat badan menjadi 96 kilo seperti yang digambar kiri ini. Udah cobain berbagai macam merek obat pelangsing. Kok tadi ketawanya ikhlas ya? Yang dioles-oles, yang diminum pagi-pagi, diminum malam hari, pokoknya yang segala macam jenis diet dengan pil yang saya jual di toko obat saya sudah saya cobakan. Karena yang gemes itu saya, karena beliau itu dengan usia yang waktu itu baru 26 tahun di tahun 2015, itu staminanya udah nggak bagus banget. Kadang kalau masuk kerja malam itu sudah besok paginya demam. Jadi nggak sehat lah gitu badannya ya. Kemudian akhirnya kami cari nih searching metode diet yang bagus, yang kekinian, kami cari di internet, dapatlah metode diet yang waktu itu lagi booming. Sampai download e-booknya, sampai beli caranya. Nah, malah yang tadinya nggak mah, jadi kena mah. Akhirnya di situ saya juga mikir, jangan-jangan gara-gara diet ini kena mahnya gitu ya, karena waktu itu nahan-nahan lapar. Kayak nggak ngerti pola pola makan yang benar pada saat untuk diet gitu. Nah, singkat ceritanya, kami searching lagi produk yang bisa membantu turun berat badan. Saya ketik di Google seperti itu dan aman dan sudah terbukti. Ternyata yang muncul rata-rata Herbalife. Kemudian waktu itu testimoninya dari zamannya David Beckham sebagai brand ambasadornya, kemudian zamannya Lionel Messi sampai jadi Cristiano Ronaldo yang sampai sekarang ya, itu adanya Herbalife. Nah, mungkin sama seperti teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini masih ragu, masih nggak percaya. Jadi kita dengerin dulu orang testimoni banyak, baru akhirnya kami memutuskan dan alhamdulillah pada saat memutuskan menurut saya itu adalah satu keputusan yang besar yang benar gitu ya karena
kurang lebih 4 bulan program, suami saya berhasil turun 20 kilogram, tetap santai, tetap bisa nyemil tapi diatur waktunya. Dari situ juga saya melihat staminanya semakin baik, kesehatan yang dulu kalau naik sepeda itu gampang capek, olahraga ceritanya nih buat diet ibu-ibu atau bapak-bapak nih. Ternyata malah setelah olahraga itu jadi sakit, jadi nggak jadi olahraga lagi, nggak ngerti caranya, nggak ngerti pemanasan, nggak ngerti nutrisi pasca berolahraganya. Nah, ternyata pas sudah konsumsi Herbalife sekitar tahun 2019 kayaknya, 2019 maksud saya. 2019 itu beliau ikut event sepeda dari Balikpapan sampai ke Samarinda naik sepeda itu bisa finish dalam waktu 4 jam. Boleh tepuk tangan dulu dong ya, pas suami saya ya. Nah, kemudian jadi bayangin tuh, Bu. Orang seberat 96 kilo, nggak pernah berolahraga, sekali nggak olahraga sakit, bertemu nutrisi Herbalife, dapat hasil turun berat badan, malah stamina-nya semakin bagus, jadi malah bisa sepedaan sejauh dari Balikpapan ke Samarinda, kurang lebih waktunya 4 jam satu kali res. Nah, sedangkan saya sendiri setelah melihat hasil yang dirasakan oleh suami saya, kurang lebih 3 bulan suami saya program, baru saya minum produknya. Saya dulu nggak merasa saya punya keluhan berat badan, tapi benar kata mentor saya, Mbak Emma, waktu itu bilang, Mbak Yolanda harus rasain karena nanti pasti tubuhnya akan bicara. Akhirnya saya program, saya coba minum, dan dulunya saya yang beratnya cuma 42 kilo, menambahkan nutrisi di pagi, malam, dan sore dan siang hari saya. Tambahkan juga olahraga, alhamdulillah saya terbantu naik 10 kilogram. Terima kasih Allah, terima kasih Herbalife. Boleh tepuk tangan teman-teman ya. Oke, next slide lagi. Nah, coba teman-teman ketik di sini siapa yang sering telat makan. Boleh angkat tangan. Yang sering telat makan. Terus kalau waktu lapar itu perutnya langsung berontak perih. Normalnya orang kan kalau lapar itu ya lapar doang. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang rasain waktu lapar itu kayak luka. Atau lambungnya itu kayak pedes gitu ya. Boleh ketik saya gitu ya. Atau saya yang perutnya kembung. Nah, kadang perutnya kembung, rasanya itu kayak ada angin banyak di dalam lambungnya. Nah, itu atau juga seperti asam asam lambungnya naik nih. Jadi karena asam lambungnya naik, sering kumat, sering sampai GERD gitu ya, sampai keluar dari lambung menuju ke tenggorokan, akhirnya teman-teman takut diet karena adanya MAH ini tadi. Nah, ya jadi banyak ya ternyata ya. Kalau yang mengalami hal seperti ini berarti tepat banget malam hari ini kita akan membahas tentang MAH dulu. Nah, supaya mengerti kaitannya dengan diet. Karena kalau tidak paham MAH dan penyebabnya, maka akan sering menyalahkan diet dan akhirnya memilih untuk tidak melakukan diet. Padahal diet sendiri nanti ada artinya gitu ya. Oke, kita next slide lagi. Nah, teman-teman, MAH itu sepakat dulu, MAH itu bukan sebuah penyakit. Jadi MAH itu bukan nama penyakit ya teman-teman ya. MAH itu adalah kumpulan gejala yang dirasakan oleh kita seperti adanya nyeri di ulu hati, mual, kembung, cepat kenyang. Jadi kalau makan dikit sudah mau muntah gitu ya, dan perut terasa panas, itu adalah namanya MAH. Jadi MAH itu seperti demam. Demam itu bukan penyakit tapi gejalanya yang ditimbulkan. Misalnya kayak anak tumbuh gigi dia demam atau kena influenza dia demam. Sama kayak MAH. MAH itu bukan nama penyakit tapi kumpulan gejalanya. Seperti contohnya nyeri ulu hati, mual, kembung dan yang lain-lain tadi. Nah, penyebabnya tiap orang tuh beda-beda. Ada yang dia MAH-nya itu gejalanya nyeri ulu hati, ada yang dia itu MAH-nya gejalanya kembung. Nah, jadi beda-beda tiap orang, jadi harus dipahami. Kenapa harus dipahami? Makin paham penyebabnya, maka makin mudah mencari solusinya nanti. Gitu ya. Jadi harus pahami dulu, aku yang mana ya? Jadi jangan lagi bilang sakit MAH, tapi sebenarnya adalah penderita atau kita mengalami MAH dengan gejala-gejala seperti yang ada di atas ini, di layar. Nah, lanjut lagi. Jadi penyebab MAH itu terjadinya peradangan pada dinding lambung akibat rusaknya lapisan pelindung. Contoh kayak teman-teman lihat di contoh gambar lambung di atas itu ya. Nah, jadi kalau yang sehat itu lambungnya sehat, warnanya pink, utuh, tidak ada perlukaan, tidak ada perusakan. Nah, kalau MAH itu ada luka di dinding-dinding lambungnya. Nah, itu terjadi karena pertama bisa jadi karena telat makan. Ini ada beberapa penyebabnya, jadi tidak semua orang mengalami, tapi bisa menjadi salah satu penyebabnya. Pertama, telat makan.
Yang kedua, makan terlalu banyak sehingga kapasitas lambungnya menjadi terlalu penuh dan akhirnya lambung kita itu kerja terlalu berat gitu ya. Nah, yang ketiga, terlalu banyak kopi. Jadi bukan minum kopi ya, tapi terlalu banyak karena kalau terlalu banyak akan sifatnya menjadi asam. Kemudian makanan yang pedas bersifat melukai, sedangkan di tangan aja kalau kita telat cuci tangan ya pedas banget ya tangan kita kalau kita habis makan pedas. Sama dengan lambung. Nah, sambil teman-teman ketik di kolom komentar, teman-teman yang mana supaya diingat nanti bagaimana cara mensiasatinya karena tiap orang beda penyebab dan beda gejala. Nah, kemudian suka makan gorengan. Mbak, aku nggak pernah telat makan loh. Aku juga makannya nggak terlalu banyak, tapi kok masih bisa ada asam lambung kerasa kayak penuh ya, rasa kembung ya, atau kayak mual tadi seperti orang kena mah tadi. Ternyata suka makan gorengan. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut lagi, stres. Nah, aku makannya udah bagus, Mbak. Nggak makan gorengan, nggak minum kopi. Tapi ternyata kok masih bisa gampang kena asam lambung. Ternyata ada yang namanya stres. Stres itu bisa memicu hormon kortisol, membuat lambung kita menjadi sebah dan penuh, akibatnya menjadi salah satu penyebab munculnya mah. Nah, lanjut lagi kurang tidur. Ini sering banget nih ibu-ibu bilang, Mbak aku udah bagus loh makannya, udah ngikutin pola makan, minum shake pagi dan malam, kok masih bisa kena mah? Ternyata dia begadang. Pada saat begadang, itu hormon yang namanya hormon grelin atau penambah nafsu makan akan diproduksi dalam jumlah banyak. Akibatnya pada saat begadang kita itu sebenarnya kelaparan, tapi kita tahan terus, hormonnya terus nambah, hormon laparnya terus nambah, bangun pagi itu langsung dia berontak dan kita terasa langsung sebah, nyeri di ulu hati akibat kita kurang tidur. Jadi banyak banget yang menganggap penyebab kena mah itu cuman makan pedas dan telat makan. Padahal penyebab-penyebab ini paling sering tidak disadari, yaitu kurang tidur dan juga stres atau juga suka makan gorengan. Itu juga bisa memicu mah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, next slide lagi. Nah, kita mau bahas tadi nih sesuai judulnya, mitos atau fakta orang yang punya mah tidak boleh diet. Nah, tadi kan udah tahu tuh, orang yang kena mah itu karena apa? Kira-kira mitos atau fakta orang yang punya mah nggak boleh diet? Coba ketik dulu di kolom komen. Mitos atau fakta? Nah, ya, oke, langsung aja ya. Jadi jawabannya adalah mitos, teman-teman ya. Karena sebenarnya orang yang punya mah adalah orang yang paling wajib diet menurut saya ya. Karena diet itu artinya mengatur pola makan gitu. Jadi orang yang punya mah justru sangat disarankan untuk diet. Karena tadi kan lihat tuh penyebabnya telat makan, makan gorengan, kurang tidur, itu kan semua pantangannya orang yang mau turun berat badan ya. Jadi sejalan, orang yang makin pengen turun berat badan, maka justru dianjurkan makinlah berdiet gitu ya, atau mengatur pola makannya. Yang tidak boleh adalah diet ekstrim, atau tidak makan sama sekali, cuma minum air aja, atau minum suplemen aja gitu ya. Jadi bukan dietnya yang salah, tapi caranya yang kita perbaiki. Nah, ini boleh di screenshot nih teman-teman. Boleh nanti kalau ada yang nanya, kamu kan mah nggak boleh diet, atau mungkin ada keluarga yang punya mah, teman-temannya customer teman-teman juga ada yang punya mah, tapi dia nggak berani diet nih. Nah, kita kasih tahu ini. Diet secara etimologi atau pengertian bahasa artinya pengaturan pola makan di mana jenis makanan yang dikonsumsi itu diatur supaya capai tujuan tertentu. Contoh, anak kecil itu juga diet karena dia diet untuk pertumbuhan gizinya. Kalau orang tuanya tidak memberikan gizi yang pas, contoh ngasih makan mie instan, ngasih makan makanan ultra processed food, itu pertumbuhannya nanti jadinya nggak bagus, stunting gitu ya. Nah, atau diet lagi untuk orang yang punya diabetes, gula. Nah, dietnya itu artinya ngatur pola makan dan pilih jenis makanan yang mencegah munculnya diabetes, gitu kan. Sama juga dengan diet untuk orang yang punya mah, artinya ngatur pola makan dan pilih jenis makanan yang dikonsumsi supaya mahnya itu bisa teratasi. Jadi diet itu bukan tidak makan, tapi malah justru mengatur makanan dan jamnya dan polanya. Jadi kalau sudah dengar ini, maka harusnya terbantahkanlah bahwa orang yang kena mah itu tidak boleh diet, justru harusnya wajib diet karena harus mengatur apa yang dia makan dan apa dan bagaimana polanya gitu ya, jam makannya, kemudian jenis makanannya, nutrisinya itu harus diatur gitu.
Oke, next slide lagi, teman-teman. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan. Nah, kalau orang yang mau nurunin berat badan, ini yang paling sering nih, skip sarapan. Karena ada beberapa diet yang lagi populer, skip sarapan. Atau saya sering dengar ibu-ibu, Mbak, aku lagi diet, nggak makan pagi, nggak makan malam, makan siang aja gitu ya. Akhirnya dia nggak sarapan. Kemudian nggak makan seharian, minum aja. Jadi dia nggak mau makan nih gara-gara deadline-nya tinggal 10 hari mau turunin 20 kilo. Itu hilang sampai ke usus-usus Bu ya. Kemudian minumnya cuman kopi karena banyak banget sekarang kita bisa googling di mana-mana kalau kopi hitam tuh memang bisa meningkatkan BMR dan nahan nafsu makan. Jadi cuma minum kopi yang nggak makan seharian buat nahan nafsu makan. Akhirnya karena nggak makan, nggak sarapan, nahan makan besar lah di malam hari yang harusnya tidur nggak bisa tidur dan disitulah akhirnya makan besar di malam hari dan diet juga tanpa protein. Apa yang ada di malam hari biasanya apa teman-teman? Martabak, nasi goreng, udah nggak mikir protein, yang penting kenyang kita kalau udah malam tuh ya. Nah akibatnya tadi itu, akibatnya lambungnya semakin sensitif dan berat badannya malah nggak turun gitu ya karena nggak sarapan terus tuh makan malamnya yang akhirnya jadi terlalu larut malam gitu. Nah, kenapa diet yang salah membuat mah itu malah kambuh? Kalau diet yang salah ya, kita garis bawahi diet yang salah itu bisa membuat mah kambuh. Nah, ibu-ibu, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, kalau ada hadir hari ini boleh dilihat ini. Kalau ada teman-teman yang sharing dia pernah kena mah pada saat diet, coba kita perhatikan apakah dia mengalami hal yang seperti ini. Yaitu yang pertama, dia lambungnya kosong terlalu lama karena mungkin dia skip sarapan, dia nggak makan siang karena pengen cepet turun. Akibatnya asam lambungnya kan tetap diproduksi. Saya bahasa gampangkan tuh seperti ini teman-teman. Dalam tubuh kita itu sudah punya namanya irama sirkadian. Waktunya lambung mencerna makanan, dia ngeluarin asam lambung. Waktunya dia istirahat, istirahat. Waktunya asam lambung udah mencerna makanan, pankreas ngeluarin insulin. Insulin yang berubah menjadi tenaga, dia ngantarkan ke seluruh tubuh. Jadi bahasa gampangnya, lambung itu seperti panci di atas kompor. Pada saat makan siang, dia akan menghidupin apinya sendiri buat mengeluarkan namanya asam lambung. Pada saat teman-teman nggak ngisi pancinya, pancinya itu akan tetap dipanasin. Kosong dan tidak kosong pun tetap dipanasin si panci tadi. Akhirnya kompor tadi yang tetap nyala, nggak ada isinya, membuat si pancinya jadi gosong kan. Beda sama panci yang terisi makanan. Makanannya yang matang, airnya yang matang di dalam sebuah panci tadi. Tapi kalau nggak ada isi dalam panci tersebut, maka pancinya tetap akan dipanasin. Jadi mau nggak mau asam lambung tetap akan dikeluarkan walaupun kita nggak isi makanan. Nah, jadi kalau terlalu lama kosong, asam lambung tetap akan dikeluarkan, akibatnya lambung menjadi iritasi. Kemudian muncullah rasa seperti nyeri, perih, mual, kembung. Anggap aja kayak panci tadi, akhirnya pancinya jadi jebol, kepanasan, gosong, rusak, dan lain-lain. Itu karena kelamaan kosong gitu ya. Jadi kalau kita diet dengan pola makan yang teratur, justru kita makannya pada saat lambungnya itu memang lagi ngeluarin asam lambung atau bahasa gampangnya pancinya memang lagi dipanasin. Memang lagi dinyalain tuh kompornya buat masak makanan. Jadi malah justru menyehatkan lambung karena nggak kosong gitu teman-teman ya. Intinya lambungnya tidak kosong pada saat lambung kita harus mengeluarkan asam lambung. Seperti itu. Nah, jadi intinya prinsip diet yang ramah untuk lambung itu ada beberapa. Yang pertama, kalau nggak mau kena mah, ataupun kalau mau dietnya malah turunnya bagus dan teratur, harus makan teratur. Atur jadwal makannya, nanti bisa konsultasikan sama coachnya, nanti juga akan ada saya sharingkan singkat. Yang jelas, kalau memang agak ribet, pasang alarm. Kita harus makan teratur, jam makan pagi, jam makan siang, jam makan sore, dan jam makan malam kita harus pasang alarm kalau memang kita tidak biasa teratur. Supaya apa? Supaya terjadi habit, kebiasaan yang baru. Nah, kemudian porsinya secukupnya. Nah, teman-teman, porsinya secukupnya jadi menyambung makan ke makan berikutnya. Kenapa? Karena tadi kalau teman-teman makin punya mah, terus takut nanti kalau nggak makan banyak nih, takutnya belum waktu jam makan aku udah lapar lagi. Justru malah lambungnya kerja berat. Kalau lambungnya kerja berat, malah gampang lapar. Jadi porsi secukupnya aja. Nanti makan lagi di jam makan berikutnya.
Nah, kemudian jangan lupa jangan skip protein. Harus ada protein karena protein itu benar-benar penting buat program diet dan juga yang punya mah gitu ya, buat menguatkan lambungnya. Kemudian air putihnya harus cukup, hindari makan terlalu ini ya. Kita hindari makan terlalu malam juga. Sama yang terakhir itu teman-teman coba coba koreksi. Terakhir ini coba koreksi di mana kira-kira yang teman-teman nggak bisa. Apakah saya nggak bisa makan teratur? Ataukah saya ini tipikal yang kita nggak bisa makan porsi pas gitu. Misalnya aku makan sekali banyak mbak, aku nggak bisa makan porsi kecil. Coba kalau misalnya teman-teman yang itu harus sugestikan diri bahwa sebenarnya makan itu yang penting jam makan, pasti kenyang. Tapi kalau udah lewat, pasti makannya kita nggak rasional. Misalnya waktu makannya laparnya udah jam 12, kita makan jam 2 itu pasti porsinya gede. Jadi cari tahu apa yang teman-teman rasa susah, nanti bisa di-sharingkan. Misalnya lagi, oh aku makan kok nggak kenyang ya Mbak, ternyata waktu makan siang itu nggak makan ikan, sayur doang, biar cepat turun, nggak bisa. Sayur itu cuman em, mengenyangkan sesaat gitu ya. Nanti sama dia bermanfaatnya waktu di usus, tapi kalau di lambung butuhnya protein karena protein itu lepas lambat gitu ya. Nah, jadi cari tahu nih teman-teman apa penyebabnya yang bikin teman-teman merasa susah untuk ngikutin. Nah, supaya lambungnya itu sehat. Kita kan nggak cuman pengen turun berat badan ya, kita juga pengen badan kita sehat, lambung sehat. Kalau lambung sehat, semua kondisi fisik kita akan gampang. Lambungnya kurang sehat, kalau kena punya emah itu ya, mau minum obat susah, mau olahraga susah, mau aktivitas susah. Jadi harus pastikan jangan cuma mikirin turun berat badan, tapi bagaimana caranya lambungku tetap sehat dan makin kuat untuk program turun berat badan. Nah, teman-teman di sini ada pentingnya sarapan. Jadi kita mau balikin lagi ke pola diet yang benar. Kenapa sarapan itu penting? Karena sarapan itu memberikan energi, mengurangi rasa lapar berlebih, kemudian membantu mengontrol pola makan sepanjang hari. Jadi kalau sarapan pagi kita salah, maka nafsu makannya akan gampang naik lagi gitu. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi saran saya, pilihlah sarapan yang mengandung protein agar kenyang lebih lama. Siapa di sini yang tahu berapa kebutuhan protein pria dan wanita? Ada yang tahu? Boleh ketik di komen pria berapa, wanita berapa. Coba silakan ketik di komen. Nah, sambil saya sharingkan, biar nggak terlalu larut malam. Jadi, kebutuhan protein pada wanita itu kurang lebih 55 sampai 60. Kemudian pada pria itu 60 sampai 65 supaya dia nggak kelaparan. Dan juga nanti pada saat program turun berat badan kulitnya tidak kendur. Jadi nanti malah fresh, malah kencang, malah awet muda gitu ya. Nah, kayak saya sudah 11 tahun minum Herbalife, saya kelihatan kayak umur 50 tidak? Iya, karena saya belum ya memang ya. Nah, jadi eh, sarapan yang mengandung protein seperti shake itu sudah membantu memenuhi 30% kebutuhan protein harian. Jadi kalau kita minum shake-nya pagi dan malam, 11 di pagi, 11 di malam, kita kan sudah dapat 22 gram protein. Tambah makan dada ayam satu aja. Di siang hari tambah 30 udah 52. Cemilannya telur rebus atau kacang rebus itu udah dapat 55. Nanti ibu-ibu jangan heran, kakak-kakak jangan heran. Makin turun berat badan kok kulit wajahnya makin glowing, kok kulit tangannya makin kenceng, yang biasanya itu keriput kok sekarang makin fresh gitu ya. Karena kebutuhan proteinnya terpenuhi. Jadi turun berat badannya dapat, kebutuhan proteinnya terpenuhi, akibatnya akan jadi lebih awet muda. Dan otomatis lambungnya lebih kuat karena protein tadi membangun sel-sel lambung yang rusak menjadi lebih baru lagi, lebih kuat jadinya gitu teman-teman ya. Jadi jangan skip shake dan proteinnya Herbalife kalau bisa untuk membantu program dietnya menjadi lebih lancar. Nah, ini saya bantu sedikit sharing. Ini kenapa saya sharing kan? Karena paling banyak dikeluhkan sama ibu-ibu. Mbak, saya tuh udah pernah coba diet, tapi nggak bisa karena saya itu punya mah. Nah, teman-teman, boleh kita perhatikan tabel di samping ini. Jadi awalnya kenapa kita bisa punya mah? Itu karena sarapan tinggi gula. Sarapan tinggi gula itu adalah awal masalah kita. Ini adalah tabel di mana pada saat kita baru bangun tidur nih, ibu-ibu baru bangun tidur tuh. Itu gula normalnya Bu di antara 70 sampai 99. Nah, anggap aja 80 lah.
Ibu-ibu tahu gulanya nasi putih? Nasi putih itu gulanya 92. Nah, jadi kalau kita udah nambah si nasi, nggak mungkin nggak pakai lauk tuh. Anggap aja saat itu, saat sarapan, kita makan nasi nih, Bu. Makan nasi jam 8 pagi, akibatnya badan kita itu kebanyakan gula. Nah, saya kasih ilustrasi gini biar gampang dipahami. Kalau kebanyakan gula, kan tubuh kita otak kita akan memproduksi insulin lebih banyak. Maksudnya tuh gimana, Mbak? Gampangnya gini, ini saya punya gelas nih, Bu, isi gula pasir. Nah, terus saya mau ngelarutin gulanya ini. Bisa nggak saya ngisi dengan air panas, tapi airnya setara dengan gulanya? Larut nggak gulanya? Enggak ya. Air panasnya harus lebih banyak kan? Nah, air panas tadi sama seperti insulin, Bu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita makan nasi di pagi hari, gulanya itu kan banyak. Otomatis otak harus memproduksi lebih banyak lagi insulin untuk melarutkan si gulanya tadi menjadi tenaga. Akibatnya, dalam waktu 30 sampai 60 menit, gula darah kita tuh naik cepat. Karena otak kita menyuruh melepaskan banyak insulin untuk menstabilkan gula darahnya karena terlalu tinggi. Disitulah akibatnya tubuh kita itu mengalami kelelahan. Pada saat kita sarapan jam 8 dengan gula cepat, nanti ngantuk tuh Bu, jam 10 ya, kakak-kakak ya bisa ngantuk jam 10 nguap gitu ya. Akhirnya bikin teh, cari gorengan, kita cemil, naik lagi gulanya. Naik lagi 60 ya kan Bu Yasmin ya. Nanti naik lagi, makan lagi kita gula yang tinggi, akhirnya drop lagi, jam 12 makan lagi. Baru habis cuci piring. Cuci piring otaknya udah terbang nih. Kayaknya donat enak ini, gorengan enak. Itu bukan maunya kita. Saya sering bilang sama ibu-ibu itu bukan maunya ibu, Bu. Itu maunya otak ibu yang udah terlanjur ngeluarin insulin terlalu banyak. Nanti kalau ibu biarkan sering-sering kayak gitu, pankreasnya ibu meraju. Tahu Bu, kalau pankreas sudah meraju, insulin sudah tidak mau dikeluarin lagi, jadinya apa? Suntik insulin. Karena otaknya pankreasnya sudah meraju, akhirnya dia keseringan dikeluarin terus ya aku nih. Udah, nggak mau ada keluar, capek gitu kan. Ini makan terus orang ini katanya kan. Akhirnya terjadilah proses diabetes di dalam tubuh kita yang menyebabkan kita harus suntik insulin. Dimana kalau kita nggak suntik insulin, biar kita mau makan sebakul juga tubuh kita nggak bisa ngerubah makanan kita menjadi tenaga. Nah, di situ kaitannya bukan cuma diabetes, akibatnya ibu-ibu sering bilang, "Aku lapar terus, Mbak." Ya lapar terus, orang gulanya pagi-pagi udah ketinggian. Nah, itu yang bikin kita nanti gulanya naik cepat, turun cepat. Baru habis cuci piring, lapar lagi gitu ya. Lapar lagi, lemas lagi. Tahu-tahu anak-anak naruh remote sembarangan, diomelin sampai ke tetangga-tetangga. Karena mood swing kita gara-gara gula ya. Jadi kalau misalnya kita makan gula itu membuat kita lonjakan emosinya jadi nggak stabil dan mood swing gitu ya. Itu karena si gula tadi. Nah, jadi kalau masih ada di luaran sana yang bilang, "Mbak, aku nggak bisa diet karena aku punya mah." Koreksi dulu makan paginya apa. Kalau dia sarapan paginya gula, itu dia bukan kena mah, tapi dia sering lapar gara-gara insulinnya terlalu tinggi di pagi hari. Nah, tapi kalau dia ganti dengan shake, yang gulanya tadi kalau nasi 92, shake cuma 20 sampai 24, maka jauh banget, Bu. Naiknya cuma sedikit, akhirnya kita akan lapar lebih teratur 4 jam sekali, dan akhirnya kita akan bingung, oh iya ya, kok aku nggak kena mah lagi? Sebenarnya bukan nggak kena mah, tapi karena memang gula darah kita jadi stabil. Jadi kaitan gula darah dan mah itu sangat penting untuk disadari di pagi hari. Jangan isi pagi-paginya dengan gula. Nah, selanjutnya selain sarapan yang penting, mengandung protein juga penting ya teman-teman ya, karena protein tadi seperti yang saya sudah sebutkan di awal, membuat kenyangnya lebih lama, menjaga massa otot. Kenapa massa otot penting? Supaya nanti waktu kita turun berat badan, nggak kempes, nggak kempot, nggak keriput, nggak jelek dilihatnya, karena ototnya tetap terjaga, yang hilang cuman lemaknya. Kemudian protein juga membantu proses penurunan berat badan. Ini ada beberapa contoh sumber protein, telur, ayam, ikan, tempe, tapi yang paling praktis shake dan PPP karena kandungan gizinya sudah jelas dan juga kalorinya rendah, hanya kurang lebih 100 sampai 150 kalori saja. Gitu. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh pola makan sehari. Teman-teman boleh screenshot, tapi ini nanti silahkan dikonsultasikan lagi kepada coachnya. Tapi untuk orang yang menderita MAH, usahakan jangan pernah skip apapun dari pola makan yang tampil di layar. Contoh, "Mbak, aku lagi diet ini nih, sekalian sama Herbalife, boleh nggak aku nggak usah sarapan pagi?" Jangan.
Nanti kalau gulanya terlalu rendah, ketemu makanan di depan mata langsung sak piring-piringnya dimakan ya, terlanjur lapar. Jadi harus makan sarapan pagi yang tinggi protein. Habis itu siangnya makan. Makannya yang seimbang. Tentukan waktunya. Kalau bisa jam kompor tadi nyala atau panci kita udah mulai siap dipanasin kurang lebih dari jam 12 sampai jam 1. Jadi jangan telat makan. Apalagi punya mah kalau penyebab mahnya telat makan. Kemudian sore jangan skip snack sehat. Untuk usia di atas 40 boleh konsultasikan sama coachnya. Kalau misalnya saya nggak snack sehat, boleh nggak saya makan seperti siang tapi porsinya separuh, silahkan. Nanti konsultasikan lagi karena yang paling tahu tubuh kita kita sendiri, gitu ya. Jadi jangan diabaikan. Mbak, aku mau cepet mbak, nggak usah gini snack sore, nggak boleh. Kalau punya mah sambung terus pola makannya. Terakhir makan malam secukupnya. Kenapa secukupnya? Maksudnya yang ringan di lambung karena bentar lagi kita mau istirahat. Jadi saran saya paling cocok memang kita minum shake dan PPP-nya Herbalife lagi teman-teman ya, ditambah nanti dengan aloe, dengan beberapa vitamin lainnya, multivitamin gitu ya. Itu penting banget untuk menguatkan lambung dan juga membantu proses turun berat badan lebih cepat gitu. Nah, teman-teman, gaya hidup yang membantu lambung kita tetap nyaman itu adalah salah satunya tidur cukup. Semakin punya mah, semakin harus tidur cukup. Tadi kenapa? Bisa diingat pelan-pelan ya. Tidur cukup membantu lambung kita menjadi lebih kuat, kemudian mengontrol hormon grelin atau hormon lapar kita itu terkendali. Jadi dia nggak muncul terlalu banyak gitu ya. Jadi harus tidur cukup. Jangan nyalahin coachnya, coach kok aku asam lambungku naik ya, padahal aku kemarin udah ada makan aneh-aneh, nggak makan pedas, ternyata dia tadi malam begadang. Kemudian berolahraga, bergerak tiap hari, aktif, jangan mageran, jangan terlalu sedenter, dikit-dikit nyandar, dikit-dikit guling-guling main handphone gitu ya. Itu membuat lambung kita tetap nyaman. Kemudian minum air yang cukup, baru kelola stres, jangan apa-apa semuanya mau diurusin gitu ya. Belum tentu orang mau kurus soalnya kan kalau mau ngurusin orang. Kemudian makan dengan perlahan. Jadi makan tenang untuk otak kita sampai lambung kita untuk memberikan sinyal kenyang kepada otak kita itu membutuhkan waktu 20 menit. Jadi, misal nih, Bu Yasmin atau Mbak Meli di sini makan satu piring, buru-buru, belum 20 menit udah habis. Maka otaknya pasti akan nyuruh tambah lagi, aku belum kenyang. Nah, supaya kita merasa kenyang, makanlah dengan perlahan, kurang lebih 20 menit. Sepiring nasi habis pas 20 menit, maka otak kita bilang, udah kenyang. Jadi intinya otak itu bukan cari porsi, tapi cari durasinya, perlahan. Nyampe 20 menit, maka kita akan merasa kenyang. Kalau buru-buru ya akan nambah terus sampai otak kita bilang, oh udah 20 menit nih, udah kenyang gitu, udah finish gitu ya. Jadi makanlah dengan perlahan. Nah, teman-teman, tapi kalau yang punya mah juga jangan langsung ujuk-ujuk takabur gitu ya. Ah, aku diet aja nggak usah ke dokter. Kalau misalnya teman-teman mengalami muntah darah, BAB-nya hitam, kemudian nyeri hebat, sulit menelan, itu silakan pergi ke dokter. Silakan cek kondisinya. Tapi selama teman-teman program itu tidak muntah darah, tidak BAB hitam, cuman karena begadang, koreksilah begadangnya. Nggak makan terlambat, tidak makan dalam porsi besar, tapi masih ada menu gorengan, koreksilah gorengannya. Kemudian lagi bagus makannya, tapi tidak minum air putih, koreksilah air putihnya. Jadi koreksi dulu pelan-pelan, kecuali ada gejala-gejala yang muncul seperti yang di layar ini. Baru kita harus ke dokter. Berarti mungkin teman-teman mengalami kondisi tertentu yang memang harus ditangani secara medis. Tapi kalau yang lain, udah ingat kan tadi penyebab mahnya? Telat makan, minum kopi, makan gorengan, minum kopi berlebih ya, minum kopi berlebih, makan gorengan, tidur terlambat. Nah, kalau udah bisa ngedeteksi dirinya sendiri, berarti teman-teman juga harus tahu, oh ini bukan penyakit, tapi ini kumpulan gejala yang saya sendiri yang menyebabkannya, membuat terjadinya akibat yaitu MAH gitu ya. Next slide lagi. Nah, ini kesimpulannya, teman-teman yang punya MAH bukan berarti nggak bisa diet. Ya, teman-teman ya. Jadi kita semua itu diet. Karena diet itu artinya makan teratur, dipilih menu dan porsinya. Jadi yang perlu diperbaiki itu polanya, menunya. Jangan lupa nutrisi yang mensupport lambungnya biar kuat, seperti adanya protein. Kemudian gaya hidupnya, jangan suka begadang, jangan suka telat makan. Karena diet yang baik adalah diet yang bisa dilakukan dalam jangka panjang. Saya pernah dengar sharing, banyak sharing yang saya dengar oleh ahli obesitas yang saya baca dan saya dengar,
diet itu dikatakan bagus ketika bisa ditiru oleh anak kecil dan orang lansia. Jadi kalau ada diet yang sekiranya tidak bisa ditiru oleh anak kecil, tidak bisa ditiru oleh orang tua polanya, maka bisa dibilang diet itu tidak baik, tidak bisa dilakukan jangka panjang atau temporary diet. Nah, jadi kalau misalnya diet kita dengan Herbalife ada sarapan, makan siang teratur, makan sorenya juga teratur, makan malam teratur, maka diet ini dikatakan bisa dilakukan oleh lansia dan anak-anak. Maka diet ini dinyatakan diet yang sehat dan bisa dilakukan dalam jangka panjang. Jadi kategori diet yang sehat adalah bisa dilakukan oleh anak kecil dan orang tua. Karena diet tadi artinya adalah mengatur pola makan gitu teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman, kita semua tujuannya bukan sekadar turun berat badan. Kita kan nggak cuman pengen langsing habis itu sakit-sakitan. Kita kan pengennya sehat dan bugar. Nggak cuman sehat, nggak ada penyakit, tapi bugar, nyaman beraktivitas, bisa olahraga, bisa kerja, bisa main-main sama keluarga gitu ya. Nah, jadi kita bukan cuman pengen nurunin berat badan. Jadi tetap harus mengamati dan membaca irama tubuhnya. Kalau misalnya ada yang perlu dikonsultasikan, jangan lupa konsultasikan sama coachnya. Terus teman-teman, yang saya tahu, yang saya pelajari juga bahwa tidak pernah tubuh kita itu menuntut kita sempurna, harus berhasil, harus semuanya bagus, berubah besok juga, olahraga, minum air putih banyak, tidur teratur, baru tuh kita makan yang sehat-sehat, enggak. Tapi mulailah dari yang kecil-kecil aja. Mulai dari pasang alarm jam makan, kemudian pilih makanan yang bergizi, makan cukup protein, istirahat cukup, pilihlah salah satunya. Anggap aja 5 yang di layar ini seperti kayak teman-teman sekolah SD. Dikasih PR 5, supaya kita tuh tetap naik kelas, kita kerjain berapa? 3 kan, dapat 60. Tapi kalau bisa dapat 4, ngerjain 4 jadi dapatnya 80. Kalau misalnya kita ngerjain 5-5-nya kita 100. Jadi nanti kita naik kelas dan ranking. Tapi kalau kita ngerjain 2 aja dapatnya 4, akhirnya kita nggak naik kelas. Tahun depan mahnya nggak hilang, berat badannya tetap nggak turun. Tapi kalau kita udah mulai belajar sedikit demi sedikit memperbaiki, karena tubuh kita nggak nuntut banyak, tubuh kita cuma pengen perubahan kecil tapi sedikit demi sedikit kita lakukan. Jadi jangan berikan ekspektasi di otaknya harus hilang mahku dalam waktu seminggu, harus turun berat badanku dalam waktu seminggu sekian kilo. Nah, itu akan membuat teman-teman malah jadi stres. Malah naik lagi deh asam lambungnya, susah lagi dietnya hambur, ya kan? Nah, itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Mudah-mudahan saya nggak kecepatan ya. Luar biasa. Nah, teman-teman, gimana? Keren atau keren? Ya, tadi saya belajar tentang panci ya. Ternyata kalau kita ndak makan tuh pancinya kosong, dikasih api gitu ya. Iya, ya namanya itu asam klorida kok. Jadi asam klorida Asam itu yang klorid, disebut asam lambung. Asam asam lambung itu, lambung, kalaupun kita nggak ngisi, lambung tetap ngeluarin karena itu irama ngeluarin. aslinya. Jadi dia udah Jadi punya fungsi irama asam aslinya lambung ya. tuh dia menghancurkan makanan gitu. Harusnya karena nggak Gitu ada yang kan? dihancurin, Karena maka yang dindingnya ada di juga hancur, hancur. lambungnya yang dihancurin gitu Ya, kan? nanti kalau sudah klep lambung kita tuh kebuka, naiklah asam lambung tuh ke atas, itu namanya disebut dengan GERD. Jadi kalau masih asam lambung di dalam GERD. lambung doang, namanya masih asam lambung. Tapi kalau klepnya udah Jadi awal kebuka gara-gara mulanya sering, karena terlalu lama heeh, kosong. Jadi Oke. kayak panci itu terbang tuh pancinya gitu kan. Akhirnya Wah, tembus sampai ke kerongkongan. Nah, maka akhirnya disebut dengan GERD. GERD. Jadi nggak asam lambung lagi, tapi udah ke GERD gitu. Bahkan banyak orang yang GERD GERD. itu sampai meninggal loh ya. Iya, karena Ya, dia aku saya dengar-dengar bikin. sakit GERD meninggal. Aku juga Iya, heran. jadi Ini ada kalau tadi ada yang kita tanya. kan kita kan awam nih kok. Jadi kita kan memang, kok Silakan, bisa silakan, gitu ya. sambil. Nah, ternyata Hmm. itu si asam lambung tadi yang klepnya lepas dari lambung menuju ke bagian dada, itu bisa bikin paru-paru kita nggak ngembang sempurna. Jadi kayak orang kesesak napas Sesak gitu napas. akhirnya gara-gara si asam lambung tadi gitu. Iya, Keren, keren meledak ya. pancinya Jadi jadi tadi kebakaran nih. teman-teman ya. Tapi kalau istilahnya kalau kita minum shake itu lambung terisi sudah. Lambung Asam terisi. lambung sudah bekerja, Ada yang berfungsi. dikerjain. Ada yang Nah, dikerjain. ada yang dikerjain karena ada isinya, ada yang dia panasin, ada yang dia ubah jadi tenaga gitu. Jadi lambung udah Gitu terisi. ya, daripada Dan kosong terlalu lama ya. Oke, ini ada ya, pertanyaan dari Angel Jamila. Oh ini ya, Coach tanya kalau telat makan nasi atau lunch karena sibuk kerja, apakah jam 3 sore boleh makan nasi? Ataukah minum shake aja? Karena saya ada mah, terima kasih. oke, langsung Gimana? dijawab kok. Dia sudah telat makan gitu. Ya, Ya langsung jawab. nah ya baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Kakak Angel Jamila, aku tahu orangnya yang keren itu kan. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah langsung makan, langsung makan karena telat itu aja udah salah. Tidak makan lagi tambah salah. Jadi memang waktunya udah terlambat, tapi lebih baik tetap langsung makan. Kalau misalnya ditanya apakah shake aja, lambung kita kan butuh padatan untuk dicerna. Jadi kalau bisa di siang hari itu harus tetap ada. Kalaupun terlambat ke makanan padat dulu, nanti shake-nya kayak di jam 4 setelah berolahraga atau menjelang kayak jam 6 sorenya gitu. Tapi kalau ditanya apakah kalau langsung makan, kalau saya pribadi supaya si lambung tadi dapat kerjaan yang agak berat karena mumpung masih siang hari, mendingan makan. Jangan ditunda lagi karena telat aja kan kita udah nyiksa lambung tuh. Jadi kalau bisa setelah itu langsung diisi makan karena kan kondisional gitu. Maksudnya sebenarnya kita mau makan tapi jamnya udah lewat gitu. Nah, jadi kalau yang kayak gitu Hmm. sebaiknya makan dulu supaya lambung kita yang memang udah penuh gas itu kerjaannya lebih berat dengan makan yang padat. Nanti selanjutnya baru minum shake atau kayak dikombinasin minum shake sama makan padatnya juga nggak apa-apa kalau berat badannya memang sudah lumayan stabil gitu, nggak apa-apa jadinya. Kalau saya sih gitu, langsung makan Oke, padat. ya. Jadi, tapi tetap harus memilih yang apa yang harus dimakan kan. Kalau makan lombok langsung pedas-pedas gitu Iya, sudah telat gitu gimana? iya, Itu kan bisa ya, jangan berbahaya juga. juga kan ya. Benar. Jadi kalau udah telat makan, itu kan lambung kita Jangan juga udah ya. mulai iritan ya. Makan nasi Padang 3 bungkus. Waduh, itu ngamuk namanya mau bangun candi. Ini ada satu lagi pertanyaan ya. Jadi ini Iya. mewakili pertanyaan customer katanya gitu. Kalau sudah Iya. punya sakit mah, lalu belajar mengganti sarapan dengan shake. Tapi Heeh. di awal masih terasa perih. Ya. Nah, kalau hanya minum shake aja itu kenapa ya, Coach? Gimana solusinya? Karena Oke, banyak baik. beranggapan, customer beranggapan kayaknya nggak cocok deh minum Herbalife gitu. Itu pertanyaan paling banyak banget dipertanyakan. Tapi kita nggak bisa salahkan customer karena beliau-beliau juga kan baru mencoba ya namanya program diet. Nah, kembalikan lagi tadi ke penyebab mahnya. Mungkin teman-teman tadi ada yang mencatat atau men-screenshot kan penyebab mah ada banyak ya. Yang pertama terlalu lama kosong di pagi hari, kemudian mungkin bisa karena makan gorengan atau makan pedas atau dia telat makan, atau yang paling gampang tuh stres dan tidur begadang. Itu yang paling efektif untuk membuat mah terjadi. Nah, tidur begadang Hmm. itu bikin grelin kita, hormon lapar kita itu diproduksi dalam jumlah banyak banget. Akibatnya kalau mungkin pernah aku rasain kalau kita tidur malamnya terlambat, itu kayak pengen makan jam 11, jam 12, laparnya lapar banget. Nah, itu hormon lagi naik-naiknya tuh. Nah, itu kalau koko bawa tidur nggak selamat, tetap besok pagi tetap dia nuntut haknya karena kamu sudah nyuruh aku keluar. Waktunya aku disuruh tidur, lambung mau istirahat. Kenapa kamu masih bangun? Akibatnya dia ya nggak selamat kowe. Akibatnya asam lambung kita udah naik, hormon lapar kita udah naik. Besok pagi itu pasti kita masih merasa walaupun minum shake tuh kurang. Jadi yang paling penting pertama, teman-teman kalau misalnya terjadi seperti itu, kalau saran saya adalah yaitu nasgor paling banyak sama martabak. Kalau sudah mengalami seperti itu, koreksi dulu. Oh iya, kemarin malam kayaknya aku memang begadang deh nonton Dangdut Academy ya, atau Ya. nonton final Indonesian Idol misalnya kan, atau nonton Dracin. Piala Dunia. Nenek. Nah, kalau udah dapat dulu penyebabnya, kita fikskan sama-sama dulu baru ya udah kalau sekarang masih terasa lapar nggak? Kalau iya lapar coba makan yang lembut seperti putih telur atau makan Hmm. pisang atau makan sesuatu yang lembut di pagi hari untuk menambah rasa padat. Yang pertama, yang kedua, untuk orang yang baru pertama kali mah itu kadang mereka merasa shake ini kan cairan tidak makan menurut dia karena yang ada di kepalanya makan itu mengunyah gitu kan. Nah, jadi kita maklumi untuk orang-orang yang seperti itu pelan-pelan mengedukasinya bahwa sebenarnya kalau dari gizi lambung udah cukup. Tapi kalau dari habit iya. Dari habit kebiasaan mengunyahmu di pagi hari itu membuat merasa kurang padahal coba minum air hangat pasti hilang. Karena belum tentu lapar, bisa jadi cuman habit aja, habit ngunyah gitu. Mamah Hmm. biak di pagi hari. Jadi ada dua Oke. kemungkinan, ya. Dua kemungkinan yang pertama tuh koreksi dulu penyebabnya dia merasa kurang kenyang, siapa tahu dia tadi malam begadang.
Yang kedua, ya mungkin bisa jadi dia habit. Jadi kita maklumi dengan memberikan saran, makan aja tapi mumpung masih jam sarapan nih, masih jam 9, masih jamnya boleh makan putih telur rebus, misalnya bikin omelet atau makan kayak Quaker Oat gitu, tambahin buah gitu ya, atau makan-makan yang ringan lainnya. Dan yang paling penting, paling pertama tuh sarankan dulu minum air hangat dulu deh Bu. Siapa tahu nggak lapar Bu, cuman haus. Karena sinyal lapar sama sinyal haus sama-sama perutnya keroncongan. Ternyata pas diminumin, udah kenyang. Nah udah, berarti aman gitu. Jadi Kalau saran cari saya dulu seperti itu. penyebabnya gitu ya. Cari dulu penyebabnya. Ya, cari dulu penyebabnya mungkin mulai dari itu ya. Nah, aku Ya, tadi ada kepikiran kalau misalnya yang suka ngunyah masih kesulitan beli empeng, masukkan ke mulut. dikunyah empengnya atau Ya, dikunyut. kunyah jempeng itu kan. Jadi kan ada juga Itu lagi untuk sangat memperbaiki rahang solutif. bilangnya sebenarnya. Iya, 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 iya. Oke, Intinya makasih ya ya biar Kakak ya, luar biar mewek. biasa. Hari ini kita banyak sekali. Kita boleh dong undang-undang lagi nanti di lain waktu ya. Hari Oke, ini coba siap. teman-teman kita yang sudah hari ini dapat ilmu banyak gitu ya. Kita bicara, ucapkan terima kasih sama Kakak Yolanda dengan ketik angka 7 gitu ya. Karena Kakak Yolanda Terima ini kasih susah juga. kalau kita minta lagi gitu. Ini harus 1 bulan sebelumnya kita request. Wih, Wih, harus ada harus ada sogokannya dulu. sesajen lagi gitu kan. Luar biasa. Iya. Nah, nanti Itu kita satu akan lagi ngundang kok. lagi ke. Ya, gimana? Siap. Ada lagi? Yang penting tadi hari ini itu teman-teman yang sudah hadir, jangan berpikir langsung merubah semuanya, langsung mau cepat gitu ya, pelan-pelan aja. Kita mulai dari hal-hal yang paling gampang, seperti kita Hmm, ngatur jam makan pakai alarm supaya nggak telat-telat gitu. Ya intinya harapan saya mudah-mudahan sharing hari ini tuh bermanfaat. Kalaupun teman-teman tidak menderita mah, kita bisa nyampaikan ke orang lain yang punya mah. Ternyata yes. mah itu bersama diet itu kawin banget dia. Ya karena apa yang menyebabkan mah itu adalah yang menyebabkan naik berat badan. Yang bikin naik berat badan makan gorengan, terlambat makan, tidur begadang itu sama. Yang menyebabkan mah juga makan gorengan, tidur begadang, terlambat makan. Jadi habis dari sharing hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa punya banyak pengetahuan untuk bisa disaringkan ke orang banyak gitu. Terima Yes. Luar kasih. biasa, Mohon luar biasa maaf kalau ya. ada salah kata. Keren sekali ya. Nanti kita undang lagi ya, Kak ya. Tapi Ya, bayarannya jangan mahal-mahal dong gitu ya. Kurang-kurangin lah. Ri. Oke, Oke, terima kasih. teman-teman, kita sebelum nanti sebentar lagi Cece Velda akan menyiapkan, kita akan mengundi door prize ya. Jadi door prize ini nanti teman-teman yang sudah ikut Zoom minggu lalu sudah open camp itu dapat 1 poin, 1 nomor undian. Terus kalau teman-teman yang apa namanya eh, melakukan promo bukan melakukan promosi, ada membelikan pembelian produk selama masa periode juga akan mendapat nomor undian. Nah, jadi teman-teman yang minggu depan ya mau mendapatkan nomor undian untuk kita diundi hadiah-hadiah yang ini, teman-teman bisa nanti sepanjang minggu ini nanti kan sudah di syuting ya sama teman-teman, oke, sama teman-teman panitia untuk siapa yang sudah open camp ya. Nah, nanti juga teman-teman ada promo ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang adakah slide-nya, Vel? Sebentar dulu. Remove spotlight. Oke. Cici Velda, Ada bentar kok bentar. ada ya. Nah, oke. Nah, sambil teman-teman kita juga sebentar kita akan minum shake bersama sambil teman-teman siapkan. Nah, jadi ini teman-teman ya. Nah, sehat pencernaan program Herbalife berhadiah tumbler ya. Ternyata tumbler ini lagi booming ya. Maksudnya orang semua kayaknya setiap kali aku jalan kemarin lihat kok orang pegang tumbler seperti ini ya. Wah, ternyata aku juga ikut ini ya. Ikut sesuatu yang lagi rame. Oke, teman-teman bisa eh, membeli atau berapa paket ini, teman-teman lihat, ya. Setiap pembelian 3 item, nah ini adalah produk yang disarankan kalau teman-teman atau punya keluarga yang punya masalah dengan ma, yaitu harus punya shake, ada teh, ada alu, mix fiber, protein ditambah dengan multivitamin. Nah, ini adalah produk tambahannya. Nah, jadi ini produk semua kalau dikonsumsi bagus sekali untuk menjaga kesehatan pencernaan. Ya, jadi teman-teman semua nanti boleh minimal membeli 3 item produk ini berhadiah 1 gelas, 1 tumbler yang cantik ini ya. Ya, teman-teman bisa pilih warnanya ada pink, warna biru ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti setelah ini bisa hubungin ke pengundangnya. Kalau teman-teman mau mendapatkan promosi ini bisa langsung pesan sekarang. Nah, ini masanya adalah dari hari ini sampai dengan hari
Senin depan. Nah, gitu ya, atau sampai itu batasnya. Kalau teman-teman bisa melakukan pembelian produk di masa promosi, nah teman-teman bisa eh, mendapatkan satu buah tumbler. Oke. Nah, oke teman-teman, sebelum kita undi, ada lagi. Nah, oke, join kelas 5 maraton ya. Nah, bagi teman-teman juga yang mau terus belajar bagaimana hidup sehat dan lain-lain, kita punya yang namanya sarana Slim Marathon. Nah, ini adalah untuk membantu kita yang masih baru, yang masih belum memiliki pemahaman bagaimana cara hidup sehat, sebagai diet yang sehat dan lain-lain. Nah, ini adalah komunitas bagaimana teman-teman nanti bisa bersama-sama dengan customer-customer yang lain bergabung di dalam grup ini. Ya, syaratnya teman-teman harus memiliki produk Herbalife. Nanti teman-teman akan dimasukkan ke dalam sebuah grup. Nah, di situ adalah ada edukasi, ada sharing setiap hari. Ya, jadi teman-teman yang belum mengikuti Slim Marathon segera menghubungin pengundangnya bagaimana caranya saya bisa bergabung join di dalam grup Slim Marathon ini. Oke? Ada lagi? Wow, selamat untuk yang belum menjadi pelanggan ya. Khusus hari ini yang sudah ikut belum menjadi pelanggan, dapatkan voucher 50.000 setiap pembelian produk yang akan teman-teman lakukan ya. Nah, jadi ngomongin pengundangnya, tadi ada beberapa yang baru pertama kali hadir, mungkin masih mau belajar bagaimana mau mencoba program dan lain-lain. Khusus yang belum menjadi customer, non-customer, hari ini ada program spesial. Kalian mendapatkan voucher 50.000. Ya, nanti dari setiap pembelian produk yang teman-teman belikan langsung didiskon 50.000. Ya, dan bonusnya bisa ikut Slim Marathon. Kalau beli 3 produk mungkin dapat nanti tumblernya. Terus gitu ya. Jadi dipotong lagi harga 50.000. Wah, untungnya banyak banget. Oke, luar biasa. Hari ini teman-teman dapat bonus. Nah, oke, sebentar kita akan minum shake bersama. Siapa yang sudah bikin shake-nya? Kita angkat. Hari ini saya dibikinkan shake rasa vanila, protein, mix fiber, kolagen. Digabung jadi satu. Teman-teman tahu rasanya gimana? Oke, mana yang sudah bikin shake? Boleh angkat shake-nya? Ya, kita campaign ya untuk sehat semuanya langsing, tambah bahagia. Hmm, enak banget. Nightwalk, wih, Bu Jakia pakai Nightwalk itu tambah keren, Bu. Ya, oke. Nah, jadi kita di dalam Zoom ini juga